Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini akan dibahas tentang konsep persamaan linear yang memuat nilai mutlak. Kemarin kita sudah belajar bentuk pertama, hari ini kita akan belajar bentuk kedua dan bentuk ketiga. Bentuk kedua, perhatikan di ruas kiri itu adalah suatu fungsi di dalam harga mutlak, begitu juga ruas kanan. Sebagai suatu contoh, 2x plus 3 dalam harga mutlak sama dengan x min 2. Ini juga ada dalam harga mutlak. Harga mutlak 2x plus 3 sama dengan harga mutlak x min 2. Perhatikan bentuk kedua, di ruas kiri ada variabel x yang ada di dalam harga mutlak. Di ruas kanan juga ada variabel x di dalam harga mutlak. Untuk yang ketiga, ini agak berbeda sedikit. Apabila kita pakai fungsi yang sama, yang sebelah kiri ada variabel dalam harga mutlak, sebelah kanan tidak ada harga mutlaknya. Cara penyelesaiannya nanti sama. Perhatikan di yang bentuk kedua, ini kedua ruas pasti positif karena ada di dalam harga mutlak semuanya. Yang bentuk ketiga, ruas kiri ada di dalam harga mutlak jelas positif, yang ruas kanan itu belum tentu. Maka nanti penyelesaiannya yang ruas kanan yang belum tentu itu harus ada tambahan syarat, yaitu lebih dari 0. Untuk sekarang kita bahas konsepnya. Pada bagian ini kita tidak akan membahas tentang latihannya, tapi kita akan membahas tentang konsepnya. Perhatikan ini yang bentuk kedua dan ini bentuk ketiga. Semuanya mirip. Penyelesaian bentuk pertama dan bentuk kedua nanti hampir sama. Hanya yang bentuk ketiga itu ada tambahan syarat, yaitu gx-nya lebih dari 0. Kenapa? Karena agar kedua ruasnya itu sama-sama positif. Penyelesaian yang pertama yaitu dengan cara definisi. Nah, perhatikan di bentuk yang kedua, harga mutlak fx sama dengan harga mutlak gx. Jika kita umpamakan fx-nya dengan a dan gx-nya dengan b, maka bisa kita sederhanakan bentuk kedua itu menjadi harga mutlak a sama dengan harga mutlak b. Menurut definisi, harga mutlak x itu mempunyai dua macam bentuk. Yang pertama yang positif, yang kedua adalah yang negatif. Begitu juga bentuk yang seperti ini, a dan b. Yang pertama, untuk yang b-nya positif, yaitu harga mutlak a sama dengan b. Untuk yang b-nya negatif, harga mutlak a sama dengan negatif b. Nah, perhatikan di sini harga mutlak a sama dengan b. Itu bisa kita rubah lagi karena a itu juga ada harga mutlaknya, sehingga ada yang a positif dan a-nya yang negatif, sehingga yang positif a-nya sama dengan b. Juga ada yang a-nya negatif, yaitu negatif a sama dengan b. Yang sebelah kanan ini juga sama. Yang a-nya positif, a sama dengan negatif b. Yang a-nya negatif, negatif a sama dengan negatif b. Perhatikan bahwa sebenarnya negatif a sama dengan b dan a sama dengan negatif b ini adalah sesuatu yang sama persis. Sementara yang a sama dengan b dan negatif a sama dengan negatif b ini juga sama persis. Sehingga sebenarnya persamaan harga mutlak a sama dengan harga mutlak b itu artinya yang pertama a sama dengan b dan a sama dengan negatif b, atau bisa juga ditulis menjadi
negatif A sama dengan B. Sama saja. Nah, sementara bentuk yang nomor 3 itu juga sama mengikuti bentuk yang nomor 2. Nah, bentuk nomor 3 ini apabila fx-nya saya ganti dengan A dan gx-nya kita ganti dengan B, bisa tulis menjadi harga mutlak A sama dengan B. B-nya tidak ada harga mutlaknya. Atau bisa kita tulis di sini ya. Ini bentuk kedua, ini bentuk ketiga. Nah, ini penyelesaiannya sama. Tetap A sama dengan B. Yang bawah, yang kedua, atau A sama dengan negatif B. Atau bisa juga ditulis menjadi negatif A sama dengan B. Tapi karena ini B-nya belum tentu positif, maka ditambahi syarat, yaitu syaratnya B lebih dari 0. Semua caranya sama, hanya ditambahi syarat saja. Sekarang yang bentuk kedua atau cara kedua kita bahas dengan cara mengkuadratkan kedua ruas. Suatu nilai mutlak apabila ini dikuadratkan kedua ruasnya maka nanti akan memiliki nilai yang sama. Kenapa? Karena positif dan ruas kanan juga positif. Maka dikuadratkan maka nanti tidak akan mempengaruhi nilainya. Hanya saja untuk bentuk yang kedua nanti sama dengan yang atas harus memakai syarat. Syaratnya yang ruas kanan ini karena tidak ada harga mutlaknya harus lebih dari 0 atau positif. Untuk mempermudah seperti tadi efeknya kita misalkan dengan A dan gx-nya kita misalkan dengan B. Untuk bentuk yang kedua. Nah, untuk yang bentuk ketiga itu sama. Ruas kanan tidak ada harga mutlaknya ya. Nah, sekarang bagaimanakah cara menguadratkan kedua ruas? Contohnya soalnya itu nanti ada harga mutlak A atau fungsi di sebelah kiri ada harga mutlaknya. Fungsi sebelah kanan juga ada harga mutlaknya. Jika kita kuadratkan kedua ruas, itu menjadi A kuadrat sama dengan B kuadrat. A kuadrat sama dengan B kuadrat. Kalau B-nya dipindah di ruas kanan kiri menjadi A kuadrat dikurangi B kuadrat sama dengan 0. Bentuk A kuadrat dikurangi B kuadrat ini bisa dirubah menjadi A ditambah B dikali A dikurangi B sama dengan 0. Jadi bentuk A kuadrat sama dengan B bisa dirubah menjadi A plus B kali A dikurangi B. Ini sama saja ya. Penyelesaian untuk bentuk duanya seperti itu. Ini bentuk kedua. Bentuk ketiga nanti juga sama. Nah, bentuk ketiga itu kan di ruas kanannya tidak ada harga mutlaknya. Penyelesaiannya juga sama. Tetap A plus B dikalikan dengan A min B sama dengan 0. Tetapi ini ditambahi syarat. Dengan syarat B-nya lebih dari 0. Mudah ya. Cara 2 dan cara 3 itu sama saja. Nah, sekarang kita masuk ke contoh. Contohnya soalnya sama ya, hampir sama. Soalnya yaitu harga mutlak X min 3 sama dengan harga mutlak 2X plus 6. Kalau sebelah kiri ini ada harga mutlaknya, sebelah kanan saya hapus harga mutlaknya. Agar nanti menunjukkan cara penyelesaiannya hampir sama.
Nah, kebetulan kita mengerjakan sekarang dengan definisi. Caranya, harga mutlak min 3 sama dengan 2x plus 6. Ini bisa kita kerjakan dengan definisi yang bentuk pertama. Itu semuanya positif, yaitu x min 3 sama dengan 2x plus 6. Untuk keduanya, itu negatif salah satunya. Kita pakai contoh yang negatif di ruas kanan saja. X min 3 sama dengan negatif dari ruas kanannya, yaitu 2x plus 6. Kita selesaikan seperti biasa. X kita letakkan di sebelah kiri semua. Yang angka kita letakkan di sebelah kanan. Min 3 menjadi plus 3. Jadi 6. Jadi plus 3. X dikurangi 2x menjadi negatif x. 6 plus 3 sama dengan 9. Jadi x-nya sama dengan negatif 9. Yang bentuk yang sebelah kanan kita bisa selesaikan dengan cara x min 3. Ya, ini negatif, jadi sama dengan negatif 2x dikurangi 6. X-nya kita letakkan sebelah kiri semua. Di x ditambah 2x sama dengan negatif 6 ditambah 3. X ditambah 2x sama dengan 3x. Negatif 6 tambah 3 sama dengan negatif 3. Jadi x-nya sama dengan negatif 3 per 3. Di x-nya sama dengan negatif 1. Benar ya? Nah, jadi himpunan penyelesaiannya sama dengan negatif 9 dan negatif 1. Adapun ya ini yang bentuk kedua ya, yang bentuk ketiga, kita masuk ke bentuk ketiga. Adapun yang bentuk ketiga, nanti soalnya hampir sama, penyelesaiannya sama persis. Nah, dengan penyelesaiannya yang pertama kita tadi kan dapat x-nya sama dengan negatif 9. Yang kedua tadi kita dapat x-nya sama dengan negatif 1. Penyelesaiannya sama persis ya. Namun karena ini di ruas kiri, di ruas kanan itu belum tentu positif atau belum tentu negatif, maka di ruas kanan itu harus lebih dari 0 atau 2x plus 6, ini syarat ya, itu harus lebih dari 0 atau positif. 2x plus 6 lebih dari 0, artinya 2x lebih dari negatif 6, jadi x-nya lebih dari negatif 6 per 3, atau x-nya lebih dari negatif 2. Jadi syaratnya x-nya harus lebih dari negatif 2 agar menjadi himpunan penyelesaiannya. Kita cek x sama dengan negatif 2, apakah ini lebih dari negatif 2? Ternyata ini tidak lebih dari negatif 2. Negatif 1, apakah ini lebih dari negatif 2? Ya, benar, negatif 1 itu lebih dari negatif 2. Jadi himpunan penyelesaiannya, kalau yang atas ini tidak memenuhi, bawah ini memenuhi. Jadi himpunan penyelesaiannya hanya yang memenuhi saja, yaitu sama dengan negatif 1 saja. Mudah kan penyelesaiannya? Ruas kiri, sebelah kiri dan sebelah kanan, ini caranya sama. Nah, yang bentuknya adalah bentuk kedua dan bentuk ketiga, penyelesaiannya sama. Hanya saja yang bentuk ketiga itu ada syaratnya. Syaratnya apa? Yang tidak ada harga mutlaknya harus lebih dari 0.
Nah, bisa lihat videonya kan? Saya yakin bisa. Ya, sekarang kita bahas dengan cara dua, masih soal yang sama. Di ruas kiri itu adalah bentuk kedua, di bagian kiri ya, layar itu bentuk kedua, di bagian kanan ini bentuk yang ketiga. Bentuk kedua itu tandanya semuanya harga mutlak, bentuk ketiga sebelah kanannya tidak ada harga mutlaknya. Kita kerjakan dengan cara yang kedua, yaitu mengkuadratkan kedua ruas. Caranya sama, seumpama ini adalah A dan sini adalah B, maka nanti penyelesaiannya bisa kita selesaikan dengan cara A, terus di sini aja ya, A plus B dikali dengan A min B sama dengan 0. A-nya kita ganti dengan X min 3, menjadi X min 3, B-nya kita ganti dengan 2X plus 6, 2X plus 6, kita kasih kurung agar mudah dicari, dikali A-nya kita tulis lagi, X min 3, lalu dikurangi, kalau ini ditambah, yang sebelah kanan dikurangi dengan B, yaitu 2X plus 6. Jangan lupa dikurung, agar nanti tidak salah tanda. Lalu sama dengan 0. Perhatikan, sekarang kita kerjakan seperti biasanya. X ditambah 2X, 3X. Negatif 3 ditambah 6 sama dengan 3. Ini sudah selesai ya. Sekarang yang sebelah kanan. X dikurangi 2X sama dengan negatif X. Negatif 3 dikurangi, lalu ditambah, sama dengan dikurangi. Negatif 3 dikurangi 6 sama dengan negatif 9. Sama dengan 0. Nah, ini kan seperti persamaan kuadrat kemarin itu ya. Nah, ini bisa diselesaikan dengan cara 3X plus 3 sama dengan 0. Atau min X min 9 sama dengan 0. Artinya 3X sama dengan negatif 3. Atau X-nya sama dengan negatif 1. Sebelah sini negatif X sama dengan negatif 9. Jadi X-nya sama dengan negatif 9. Yang bentuk kedua ini tanpa syarat. Jadi himpunan penyelesaiannya sama dengan negatif 9, negatif 1 tanpa syarat. Yang sebelah kanan ini ada syaratnya. Syaratnya yaitu seperti tadi, syaratnya yang sebelah kanan harus memenuhi yang tidak ada harga mutlaknya ya, harus positif atau lebih dari 0. Artinya X lebih dari tadi berapa? Negatif 3. Jadi kan sudah dihitung ya. Cara penyelesaiannya sama dengan yang ruas kanan. Dari pengerjaan di ruas kanan. Pengerjaannya sama dengan yang sebelah kiri atau bentuk 2 ini. Dari sebelah kiri ini kita dapatkan tadi penyelesaiannya berapa? Penyelesaiannya adalah X sama dengan 9 dan X sama dengan negatif 1. Ini tidak perlu kita ulangi, caranya sama. Jadi sudah kita kerjakan mendapatkan X sama dengan negatif 1 dan X-nya sama dengan negatif 9. Nah, tapi karena bentuk kedua ini agak khusus, yang sebelah kanan tidak ada harga mutlaknya, maka sebelah kanan ini harus positif. Agar positif, X-nya lebih dari negatif 3. Apakah ini lebih dari negatif 3? Ya, benar. Negatif 1 lebih dari negatif 3. Apakah negatif 9 lebih dari negatif 3?
Ini tidak lebih dari negatif 3, jadi salah. Sehingga himpunan penyelesaiannya hanya yang X sama dengan negatif 1 saja. Yang 9 tidak memenuhi. Tahu bedanya ya, bentuk 2 dan bentuk yang ketiga. Saya rasa cukup. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.